Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia dalam faktor yang paling utama guna menunjang kesuksesan sebuah perusahaan. Di dalam pembahasan ini, kalau kita lihat pada kenyataannya, SDM masih belum dapat memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan. Kemudian maka untuk itulah perlu penelitian guna pengembangan sumber daya manusia menuju SDM yang berkualitas. Berikut ini akan saya sampaikan hal-hal yang dapat dijadikan inspirasi judul skripsi bagi teman-teman yang sampai saat ini belum menulis judul karena bingung, dari teman-teman program studi manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau kita lihat apa itu yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama. Tujuan utama apa? Tujuan utama organisasi, lembaga, atau misalnya bisnis, ya, usaha bisnis, kemudian melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya yang efektif dan efisien. Kalau kita lihat intinya sih ya, seni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia itu kita harapkan sumber daya manusia, orang itu adalah bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi MSDM itu memang ruang lingkupnya sangat luas, ya. Jadi ruang lingkup atau pokok bahasanya itu sangat luas, jadi meliputi SDM dan sumber daya manusia. Namun dalam konteks ini karena waktunya terbatas, saya ingin membahas beberapa poin yang insya Allah bisa membantu teman-teman di dalam menulis judul, ya. Yang pertama adalah masalah-masalah yang terkait manajemen internal dan eksternal, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan manajemen internal, yaitu mengenai customer, klien, kemudian pesaing atau lembaga keuangan. Itu yang internal. Lalu yang eksternal adalah mengenai ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita juga bisa membahas dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan lembaga, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan perusahaan. Itu juga banyak masalah. Sejauh mana kompetensi pemimpin di dalam mengelola lembaga atau organisasinya atau perusahaannya. Kemudian yang keempat adalah perencanaan sumber daya manusia. Bagaimana ini merencanakan SDM yang berkualitas. Yang kelima adalah analisis pekerjaan, ya, analisis pekerjaan. Dan yang keenam, ya maksud saya yang berikutnya adalah evaluasi pekerjaan. Nah, di dalam kebahasan ini juga kita tidak terlepas dari masalah kinerja karyawan. Kalau sudah dievaluasi, kita ukur kinerja karyawan. Kalau kita bicara kinerja, biasanya kaitannya dengan kompetensi. Kalau kompetensi kita taruh di variabel X, maka kinerja kita letakkan di variabel Y. Kemudian masalah pelatihan dan pengembangan pegawai, itu juga menjadi bahasan di dalam penelitian MSDM. Kemudian yang ke-11 adalah pengembangan karir. Pengembangan karir siapa? Pengembangan karir pegawai. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia. Nah, itu adalah poin yang berikutnya. Kemudian kesejahteraan karyawan. Ini masalah yang aktual dalam sebuah organisasi keuangan, ya, pekerjaan dan sebagainya. Kesejahteraan karyawan, sejauh mana ini diperhatikan oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan sebuah organisasi, lembaga bisnis atau lembaga pendidikan. Kemudian tantangan yang sering muncul dalam perencanaan SDM, ini adalah topik berikutnya yang bisa juga diangkat sebagai inspirasi judul dari MSDM. Yang berikut,
ruang lingkup manajemen ketenaga kerjaan. Dan kemudian kompensasi karyawan. Nah, ini bisa dibahas adalah ketidaksesuaian pemberian kompensasi kepada karyawan. Misalnya itu masih ada masalah-masalah yang layak untuk diteliti. Kemudian fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Berikut peningkatan produktivitas kerja karyawan, misalnya apalagi dikaitkan dengan masa pandemi ini, sejauh mana tingkat produktivitas karyawan dikaitkan dengan variabel-variabel yang lainnya ya. Kalau produktivitas itu kita anggap sebagai akibat, katakanlah sekarang ini produktivitas karyawan menurun misalnya pengaruh pandemi, maka kita lihat faktor-faktor penyebabnya apa saja. Mungkin 2 atau 3 faktor kita bisa angkat menjadi variabel X-nya, dan variabel Y-nya adalah produktivitas kerja. Berikutnya adalah pengelolaan SDM melalui mutasi, rotasi, dan motivasi. Maksud saya ulangi ya, pengelolaan SDM melalui mutasi, rotasi, dan motivasi. Jadi sejauh mana respon karyawan yang dimutasi misalnya, apa sebabnya, lalu respon karyawan terhadap mereka yang dirotasi ya, apa manfaat rotasi dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada yang dimotivasi misalnya. Jadi mutasi, rotasi, dan motivasi ini menarik dalam setiap perusahaan atau lembaga bisnis. Itu mesti ada kasus-kasus seperti ini, karena kalau tidak nanti karyawan juga akan jenuh, perusahaan juga tidak akan meningkat produktivitasnya kalau tidak ada mutasi dan rotasi karyawan. Kemudian yang terakhir adalah analisis jabatan ya, analisis jabatan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini kita lihat sejauh mana penempatan posisi seseorang, jabatan seseorang yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, kebutuhan perusahaan, dan sesuai juga dengan kompetensi dari si karyawan itu sendiri ya. Jadi pas apa enggak gitu dengan jabatannya yang diberikan kepadanya, pas dalam arti kompetensinya, pas dengan masa kerjanya dan sebagainya. Jangan sampai ada ketidaksesuaian penempatan kerja. Jadi yang terakhir adalah mengenai analisis jabatan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ini banyak masalah yang bisa diangkat menjadi inspirasi judul skripsi. Nah, baik teman-teman sekalian, begitu luasnya pokok bahasan atau ruang lingkup penelitian dari manajemen sumber daya manusia, dan saya ambil garis-garis besarnya saja. Nanti teman-teman bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan minat kamu di bidang mana. Kekuatanmu misalnya selama ini dalam teorinya yang mana. Misalnya aku senangnya kompetensi, ya silahkan kembangkan kompetensi. Atau saya senangnya akan mengukur tentang manajemen mutu misalnya dari sebuah perusahaan, ya silahkan sesuaikan dengan kemampuanmu dan minatmu. Karena kalau kita meneliti dengan sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing, insya Allah proses penelitiannya akan lancar dan insya Allah skripsinya juga lancar. Terima kasih, jangan lupa share kepada teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.